Kemudian ketika ada orang yang sholat, tidak mengeraskan suara, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian wa alla istaghilah bisunatin, ini tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kelanjutan tentang adabul masajid atau etika dalam masjid. Untuk melanjutkan pembahasan kemarin dari keterangan kitab Taisirul Holak halaman 56. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa alla yantakila min makanihi illa li hajatin. Dan tidak berpindah dari tempatnya kecuali ada keperluan, ada hajat. Jadi di antara etika kita ketika ada di dalam masjid adalah tidak pindah-pindah tempatnya. Jadi tetap di situ kecuali memang ada hajat, ada keperluan. Seperti mau buang air besar, air kecil, air besar, mau ambil wudhu. Wa alla yunshitu dhalatan. Dan berikutnya tidak mencari barang yang hilang. Jadi kamu ke masjid itu tujuannya cuma untuk mencari barang yang hilang. Tidak seperti itu ya. Kemudian wa alla yarfa'a sautahu bihadratil musallin. Ketika ada orang sholat, maka hendaklah tidak mengeraskan suaranya karena takut mengganggu orang yang sedang sholat. Wa alla yakhudu fi kalami ahli dunya liyaslama minal wa'idi al-warid fi qaulin nabi. Yang berikutnya adalah tidak ngobrol, tidak membicarakan urusan-urusan ahli dunia atau urusan dunia yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Jadi ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang pokoknya dunia lah. Yang dibicarakan di dalam masjid membicarakan hal yang berkaitan dengan duniawi ya, atau perkataan-perkataan ahli dunia. Maksudnya ya tentang tentang dunia lah. Itu juga dihindari. Karena apa? Karena dia selama anil wa'idi, agar selamat dari ancaman yang al-waridi yang berada fi qaulin nabi, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti fi akhiriz zamani nasun min ummati ya'tuna al-masajida yaquduna fiha halaqan dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaisa billahi bihi hajatun. Akan datang di akhir zaman orang-orang dan umatku ya'tunal masajidah, datang ke masjid-masjid, yaquduna, mereka duduk fiha, di dalam masjid, halakon berbentuk halakoh, segerombolan kelompok itu ya. Dzikruhumud dunya, yang dibicarakan hanyalah dunia. Wa hubbud dunya, dan mereka senang terhadap dunia. La tujalisuhum, jangan kau ikut duduk bersama mereka. Walaisa lillahi bihi hajatun, karena tidak ada bagi Allah pada mereka hajat untuk, kalau dalam satu keterangan, untuk menyiksanya. Jadi ini ancaman keras, larangan. Jangan sampai kita ngumpul-ngumpul di masjid tujuannya hanya ngomongin soal dunia. Jadi itu dihindari. Jadi di sini ya, yang kita bahas tadi, ketika kita ada di masjid tidak berpindah-pindah tempat kecuali ada hajat, tidak mencari barang yang hilang. Kemudian ketika ada orang yang sholat, tidak mengeraskan suara, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian wa alla istaghilah bisunatin, ini tadi ya. Dan tidak sibuk dengan suatu perbuatan ataupun kegiatan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Wala yakhudah fi kalami, dan berikutnya tidak membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Wa idza aradal khurujah tuliba minhul bad'u bil yusra. Dan berikutnya, ketika kalian hendak keluar dari masjid, maka mulailah dengan kaki yang kiri.
Jadi kaki yang kiri dulu, ini kan tangga. Kaki yang kiri dulu yang didahulukan. Wa ayyadha'aha 'ala dhahri na'laihi. Kemudian kaki yang kiri ini langsung diletakkan di atas sandal yang kiri. Jadi ini sandal ya. Ada sandal di sini. Jadi yang kiri dulu diturunkan, kemudian letakkan di atas sandal yang kiri. Summa yalbasuhul yumna awwalan. Kemudian kaki kanan turun dan langsung memasukkan ke dalam sandal. Intinya ketika memakai sandal itu mulailah dengan kaki yang kanan. Meskipun dari masjid keluarnya itu dengan kaki yang kiri, tapi jangan langsung pakai sandal dengan tangan yang kiri, dengan kaki yang kiri maksudnya ya. Tapi kaki yang kiri ini diinjakkan ke sandal yang kiri, kemudian kaki yang kanan itu turun langsung dimasukkan ke sandalnya. Seperti itu peraturannya. Itulah etika ketika kita masuk, keluar dan berada di dalam masjid. Dan soal memakai sandal ini bukan hanya di masjid saja, walaupun di rumah, walaupun di mana saja, kita memang dalam Islam dianjurkan untuk selalu memulai dari yang kanan. Pakai baju dari tangan kanan, pakai sandal pakai kaki yang kanan. Mau makan pakai tangan kanan. Semuanya pakai tangan kanan. Itulah ciri dan etika seorang yang beriman atau muslim. Wal yaqul indal khuruji, dan berdoa ketika keluar. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa keluar masjid. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'alu memohon memintakah kepadamu min fadlikah dari anugerah-anugerahmu ya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Nabi bersabda, Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna buyuti fi ardil masajid wa idza zuwari wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti fahaqqun 'alal mawzuri ay yukrima zaidahu. Mungkin demikian dulu pembahasan untuk pagi ini. Kita akan bahas lagi besok hadis qudsi ini ya. Ini masih ada 2 hadis atau 2 keterangan di bawah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita baca maknanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yamtakila lam yanto ora pindah sapa wong ming makanihi saking nggon-nggoni atau panggonane wong illa li hajatin angin krana hajat. Wa alla yansida lan yanto ora golek sapa wong dolata ing perkara kang ilang. Wa alla yarfa'alan yanto ora ngrasaken sapa wong sing tahu ing suarane wong bihadratin musallin ing dalem hadiri pira-pira wong kang salat. Wala imrolan yang orang melaku. Oh ini lagi tadi ya yang kelewatan. Wala yamurru baina aidihim. Lan yang orang melaku sapa wong baina aidihim ing dalam antaranya wong kang salat. Nah di antaranya lagi tidak boleh lewat di depan orang yang sedang salat. Ya. Ketika Anda ada di masjid, ada di musholla, ada di mana saja, selesai salat di belakang masih ada orang yang salat, jangan sampai lewat di depannya. Harus cari celah-celah yang lain. Kalau tidak ya nunggu saja. Ditunggu sampai selesai. Kemudian wa alla yamurru baina aydihim lan orang melaku supaya wong baina aydihim lan mantarani ngarepi wong kang salat atau musallin. Wa alla istawila lan ora ketungkul supaya wong bisunatin kelawan penggawe. Wa la yaqudulan orang mlebu supaya wong fi kalami ahli dunya ing dalem gunumane wong ahli dunya. Dia selamat derapun selamat sapa wong minal wa'idi saking janji saking ancaman alwari kang tumeka fi qaulin nabi ing dalem dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupani yakti bakal teko fi akhir zaman ing dalem akhir zaman nasun sapa manungsa min ummati saking umat ingsun ta'tunal masajidah ta'tu teko sapa nas al masajidah ing pira-pira masjid yang munduna hale nunggu sapa nas fiha ing dalem masjid halakon kalawan halakon tur sahalakoh zikruhum utawi pegilingi uang ad-dunya ikut dunya wa hubbud dunya lan demen dunya la tujalisu aja nunggu sira kabeh hum ing nas walai semoga ora ono lillahi kuwi Allah bihim kalawan nas hajatun apa hajat wa idza radalan ing dalem ngarepaken sapa wong al khuruj ing metu tulibah muqaden supris minhu saking wong albatu
apa ngawiti bil yusra kelawan tangan kaki kelawan kang kiwa wa ya tu'alani terdeles sapa wong ha ing yusra ala dhahrina alaihi ngatasi duri sandali wong semangka kali-kali yalbasu nganggo sapa wong alyumna ingkang tengen awalan kelawan kawitan wal yakul becik ngucap sapa wong intel khuruji nalikane metu ni wong ing doa Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma du Allah ini saat ini ingsun asal iku takon sapa ingsun ka panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan. Demikian menjelaskan makna serta keterangan bila ada yang benar fa huwa minallah kalau ada yang salah fa huwa binafsi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.